Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ke-16. Kitab Yesaya pasal 16, hukuman terhadap bangsa-bangsa, lanjutan ucapan ilahi terhadap Moab. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain. Biarlah sekaliannya meratap. Mengingat Kuikis Miskir Hareset, biarlah mereka mengaduh dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaeser dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu, aku turut menangis dengan Yaeser karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesibon dan Eleale. Sebab pada musim kemarau, tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran.
Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur tempik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir-Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan, dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab, serta dengan keramaiannya yang besar, akan menjadi kehinaan. Dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-16. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang belas kasihan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 16 ayat 3 dan 4 dengan bunyi nas. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu, jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, keangkuhan Moab adalah penyebab kehancuran mereka. Mereka membutuhkan pertolongan, tetapi justru mereka mau mengatur bagaimana mereka seharusnya ditolong, yaitu dengan bayaran anak domba kepada pemerintah negeri di ayat yang pertama. Padahal seharusnya mereka tunduk lebih dulu kepada Allah. Maka tidak heran bila keangkuhan itu menjadi penyebab kebinasaan mereka. Umur Moab telah ditentukan dan kehancurannya hanya tinggal menunggu waktu. Sekalipun Moab bersusah payah beribadah dan berdoa, mereka tidak menghasilkan apa-apa di ayat yang ke-12. Namun bukan berarti Allah menyukai kehancuran mereka. Allah malah bersedih akan keadaan Moab yang merana akibat keangkuhan di ayat yang ke-11. Seperti kata firman-Nya, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Terang besar Alkitab Yehezkiel 33 ayat 11. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, ketika orang mengalami masalah yang tidak terpecahkan dan terdesak oleh tenggang waktu yang ada, maka tidak ada pilihan lain selain meminta bantuan kepada orang lain, bukan? Namun banyak orang akan mengalami kesulitan untuk meminta bantuan orang lain jika masalah itu berhubungan dengan harga dirinya. Harga diri seolah menjadi harga mati yang tidak bisa dilulukan, walau demi sesuatu yang sebenarnya lebih penting, yaitu keselamatannya. Ingatlah sahabat-sahabatku, keangkuhan akan membatasi pertolongan, bahkan pertolongan Allah. Tetapi bagi mereka yang berlari, mencari pertolongan dengan kerendahan hati, Tuhan Allah menyediakannya melalui gerejanya atau umat-umatnya. Sahabat-sahabat firman, sebelum kita menjadi Kristen,
Kita mungkin sangat senang melihat ketika seseorang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan ketika keputusan dijatuhkan dan mereka mendapat hukuman walaupun singkat sebagai bayaran atas pelanggaran yang dilakukan oleh mereka di waktu yang lalu. Tetapi pernahkah terlintas dalam pikiran kita untuk melakukan hal-hal baik setelah kita menjadi orang Kristen atau memiliki belas kasihan sampai kita menyadari kesalahan kita sendiri dan betapa banyaknya belas kasihan yang telah kita terima sebagai orang berdosa yang membutuhkan seorang juru selamat? Sangat mudah untuk memberi label kepada orang lain sebagai pelaku kejahatan yang kurang beruntung hanya karena mereka mengalami masalah atau karena mereka berasal dari bangsa pembuat onar. Mari dengarkan apa yang Tuhan katakan untuk dilakukan terhadap mereka yang melarikan diri dari tempat-tempat seperti ini. Berilah nasihat, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari, sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang menumpang padamu, jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 16 ayat 3 dan 4. Demikianlah akan terlihat seperti apa jika gerejamu, rumahmu menjadi tempat perlindungan belas kasih bagi mereka yang ingin melarikan diri dari masalah. Dan saya yakin dengan pasti bahwa orang-orang itu akan menyadari akan belas kasihan Tuhan yang luar biasa kepada mereka melalui gereja, dalam hal ini umat-umat Tuhan. Belas kasihan Tuhan ini, kata pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, The Great Controversy, halaman 415 alinea kedua adalah misteri belas kasihan yang ingin dilihat para malaikat bahwa Allah adil, sementara ia membenarkan orang berdosa yang bertobat dan memperbaharui hubungannya dengan kaum yang sudah jatuh itu. Dan bahwa Kristus dapat merendahkan diri untuk mengangkat orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari jurang kehancuran dan membungkus mereka dengan pakaian tak bernoda dari kebenarannya sendiri untuk bersatu dengan para malaikat yang tidak pernah jatuh dan tinggal selamanya di hadirat Tuhan. Sahabat-sahabat firman, Moab adalah gambaran dosa. Dosa yang begitu sangat merintangi kita dalam melakukan kebaikan. Moab adalah gambaran dari manusia lama yang penuh dengan keserakahan, kemunafikan, kecongkakan, dengki, iri hati, perseteruan, penyembahan berhala, dan lain-lain. Dan selama Moab itu berkuasa di dalam diri kita, maka doa dan permohonan kita tidak akan sampai kepada Allah di sorga. Berdasarkan terang besar Alkitab, Yesaya 16 ayat 12. Untuk itu sahabat-sahabat firman, inilah saatnya kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya. Karena tidak ada Allah lain yang dapat menjamin kehidupan bahkan keselamatan kita selain dari Dia yang telah mati, bangkit dan hidup untuk kita. Mari lakukanlah yang baik penuh dengan belas kasihan, sama seperti Kristus Yesus yang telah melakukan yang baik dan berbelas kasihan kepada kita. Dan tetaplah andalkan Tuhan, maka kita akan selamat. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
pasti